Semangat pagi, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan bersama-sama memuji dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya akan mengajak kita mengawalinya dengan doa. Bapa di surga, terima kasih Engkau baik buat kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai dengan saat ini. Sebentar kami hendak memuji Engkau, hendak merenungkan kebenaran firman-Mu, Tuhan melayakkan kami, sehingga menjadi pembekalan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucapkan syukur dan alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku. Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema renungan pada hari ini adalah saling mengasihi. Dan kita akan baca bersama-sama di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah
kamu saling mengasihi dengan kasih persaudaraan dan saling mendahului dalam memberi hormat. Di dalam ayat ini, saya melihat ada 3 hal. Yang pertama adalah saling mengasihi, yang kedua adalah kasih persaudaraan, dan yang ketiga adalah saling mendahului dalam memberi hormat. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih dalam Tuhan, hari-hari ini cukup banyak kasus yang sedang viral. Tawuran. Bahkan di beberapa kota di negara ini yang dipandang sebagai kota yang semestinya sangat ramah, tetapi banyak orang yang tiba-tiba berusaha untuk memukul orang yang tidak pernah salah, bahkan menggunakan senjata tajam. Ada kelompok atau geng yang ingin membuktikan dirinya sebagai orang hebat, dia menganiaya orang lain. Heboh lagi beberapa yang lalu, ada pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang-orang yang semestinya tidak melakukan itu. Bahkan yang menghebohkan, seorang wanita melakukan pelecehan seksual kepada belasan remaja-remaja tanggung. Ada lagi seorang anak yang menuntut orang tuanya karena harta warisan. Kemudian baru-baru ini saya mendengarkan kabar bahwa seorang anak di Jakarta melempar kursi pada mamanya yang tidak punya beras dan ingin makan di warung tempat anaknya berjualan. Kemudian juga ada peristiwa saling menghujat, saling menganggap diri sebagai orang yang paling benar dan orang lain itu salah, orang lain itu kurang, orang lain itu jelek, saya dan golongan saya yang terbaik. Saya melihat hal ini sebenarnya bukan karena masalah ekonomi saja. Karena ada orang yang mengatakan karena masalah-masalah ekonomi, maka kemudian orang melarikan diri atau menghindari masalah ekonomi dengan caranya, manifestasinya dengan melakukan beberapa tindakan-tindakan yang merugikan orang lain. Yang saya lihat di sini adalah, Bapak Ibu sekalian, karena kasih mulai pudar atau ketiadaan kasih dalam hidup orang-orang yang ada pada saat-saat ini. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih dalam Tuhan, satu kali saya pernah bertemu dengan seorang pemuda yang dia selesai melakukan tawuran. Saya tanya, apa yang ada dalam pikiranmu ketika kamu tawuran dengan melawan seorang diri, melawan 20 orang sekaligus? Aku tidak punya rasa takut lagi, Om. Yang ada adalah bagaimana caranya aku bisa melukai orang itu, aku bisa melakukan sesuatu sehingga orang itu kemudian kalah, orang itu terkapar, lalu mereka luka. Itu adalah kepuasanku. Begitu. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, suasana saat ini, kejadian-kejadian di luar, entah itu kemacetan, entah itu persaingan dalam dunia usaha, entah itu persaingan dalam pekerjaan, seringkali membuat orang lupa bahwa Bapak, Ibu, Saudara, dan saya adalah orang-orang yang sesungguhnya harus melakukan, menunjukkan sifat kasih dalam kehidupan kita. Di kantor, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya mungkin sebagai pimpinan, kita seyogianya juga mengasihi anak buah kita, mengasihi rekan sekerja kita. Kalau kita sebagai anak buah, kita juga mesti memiliki rasa hormat kepada pimpinan kita, menghargai teman-teman sekerja dan mengasihi anak buah kita. Itu sebabnya firman Tuhan tadi di awal mengatakan, hendaklah kamu saling menguasai dengan kasih persaudaraan dan saling mendahului dalam memberi hormat. Seyogyanya ada dalam kehidupan kita. Dikatakan di sana saling mengasihi dengan kasih persaudaraan. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya bisa melihat di dalam sebuah keluarga ada anak-anak yang kadang-kadang mereka tidak cocok, lalu berantem gitu ya. Tetapi dalam waktu singkat mereka biasanya akan segera berbaikan kembali karena mereka adalah saudara. Nah, itu dia
ketika sebagai orang-orang yang dipercaya oleh Allah untuk menjadi terang, untuk menjadi garam, untuk menjadi berkat, mestinya Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang pertama memiliki kasih, yang kedua mengingat bahwa mereka adalah saudara kita. Tidak cocok itu hal yang wajar, karena memang kita tidak pernah diciptakan sama dan sebangun persis dengan orang lain. Tetapi perbedaan itu seyogianya tidak membuat kita menjadi orang yang saling membenci, saling menghancurkan. Dan berikutnya dikatakan, dan saling mendahului dalam memberi hormat. Bapak-Ibu sekalian, sebagai anak-anak Tuhan, yang Tuhan tempatkan di dunia ini, seyogianya Bapak, Ibu, Saudara, dan saya menjadi agen-agennya Tuhan. Wakil-wakilnya Allah. Yang ketika mereka melihat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, mereka bisa melihat bahwa orang ini ada perbedaan karena ada kasih dalam dirinya. Ada rasa hormat, ada respek pada segala sesuatu yang ditemuinya. Sehingga kemudian orang akan melihat menjadi sebuah kesaksian. Bapak-Ibu sekalian, ada sebuah ayat di dalam Kolose pasal yang ke-3 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihaninya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Jadi, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya adalah orang pilihan Allah yang dikuduskan, dipilih langsung oleh Allah. Untuk apa? Untuk melakukan sesuatu yang Tuhan kehendaki. Yaitu apa? Ada belas kasihan dalam hidup kita, ada kemurahan dalam hidup kita, ada kerendahan hati dalam hidup kita, ada kelemah lembutan, dan kesabaran. Bapak-Ibu sekalian, ini bukan hal yang mudah. Ini bukan hal yang sederhana dilakukan dan dialami khususnya pada saat ini. Tetapi saya ingin mengatakan, saudara dan saya tidak berjalan sendiri dalam melakukan ini. Ingat, sebuah ayat di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-26 dikatakan, penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ada Roh Kudus, ada rohnya Tuhan, ada penyertaan Allah ketika dia minta saudara dan saya mengasihi orang lain. Apa itu Roh Kudus? Nah, kalau begitu caranya gimana supaya Bapak, Ibu, Saudara, dan saya bisa memiliki kasih, bisa memiliki rasa persaudaraan dan saling menghormati? Yang pertama adalah ingat selalu firman Allah. Siapa saudara? Bahwa saudara dan saya adalah umat pilihannya yang dikuduskan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, yang juga Tuhan siapkan. Dan Tuhan mengharapkan saudara dan saya bisa mengenakan belas kasih itu dalam hidup kita, dimanapun kita berada. Dan lalu bagaimana caranya supaya Roh Kudus itu memimpin kita? Caranya selanjutnya adalah minta kepada Allah. Minta dia untuk memenuhkan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dengan Roh Kudusnya. Bagaimana caranya supaya kita memiliki hubungan yang baik, supaya Roh Kudus itu datang dalam hidup kita? Rendahkan hati, diri, dan saudara dan saya di hadapan Allah. Dengan setiap hari tekun kita membaca kebenaran firman Tuhan. Dengan setiap hari kita tekun merenungkan kebenaran firman-Nya melalui media-media yang Tuhan sudah pilihkan buat saudara dan saya. Antara lain melalui renungan pagi pada setiap hari yang disiapkan di gereja kita. Maka dengan firman yang kita baca setiap hari dan kita renungkan, dengan pimpinan Roh Kudusnya yang kita minta, hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya akan dihaluskan, dibersihkan, dikupas, dibentuk sedemikian rupa menjadi halus, menjadi pribadi yang kemudian bisa saling mengasihi, bisa menjadi saudara dan sahabat bagi orang-orang di sekitar kita, bisa saling memberi hormat, mau respek kepada orang lain,
bukan untuk pujian kita, tetapi untuk hormat, kemuliaan, dan kebesaran nama Allah. Tantangan di luar sana sangat banyak, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tetapi ketika Bapak, Ibu, Saudara, dan saya meminta kepada Allah, merenungkan firman Tuhan, memohon dan berlatih untuk terus mengasihi, saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang lainnya, maka baik itu di kantor, di gereja, ataupun di keluarga, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya akan menjadi orang-orang yang dahsyat. Menjadi orang-orang yang sesungguhnya adalah wakil-wakil Allah di dunia ini, dimanapun kita berada. Jadikan hari ini sebagai satu kesempatan untuk menunjukkan kasih dan respek kita kepada orang lain, bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihi Allah, yang harus mengasihi dan memberi hormat, menjadi saksi dimanapun kita berada. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau baik buat kami. Mari Bapa, pimpin kami dengan Roh-Mu yang kudus. Ajari kami untuk selalu merenungkan kebenaran firman-Mu dimanapun kami berada dan melakukannya. Sehingga kami bukan hanya sekedar menjadi orang-orang yang dikuduskan dan dipilih Allah, tetapi kami bisa mengimplementasikan apa yang sudah kami terima itu dalam kehidupan kami sehari-hari dimanapun kami berada. Jadikan kami berkat dengan kami mengasihi sesama kami, dengan kami memberikan hormat kepada sesama kami, karena mereka adalah orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kami, untuk mereka boleh merasakan berkat dari kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucapkan syukur dan alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Semangat berkarya dengan menjadi berkat, mengasihi, menghormati sesama kita dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam